warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Bunda Ale. Pada kesempatan kali ini aku akan bahas salah satu topik tentang pilihan kita sebagai seorang wanita setelah kita berumah tangga, ingin menjadi ibu rumah tangga atau ingin menjadi wanita karir. Tapi sebelumnya aku ingin ucapin makasih banyak untuk semua yang udah subscribe, udah like, udah share video aku. Buat yang belum, yuk kita buruan subscribe, like, dan komen, share video-video aku. Setelah kita melewati fase pernikahan dalam kehidupan ini, otomatis kehidupan kita itu akan jauh menjadi berbeda. Kalau baru menikah, terus baru menjadi seorang istri, mungkin belum terlalu berbeda banget. Tapi ketika kita sudah menikah dan kita sudah mempunyai anak, mungkin kehidupan kita akan berbeda. Prioritas kita akan berbeda lagi. Kita tidak akan memprioritaskan apa-apa yang di luar dari keluarga kita. Pasti keluarga itu adalah yang pertama dan utama. Setelah menikah dan menjadi seorang ibu, kita ini sebenarnya dihadapkan oleh dua pilihan, untuk menjadi wanita karir atau untuk menjadi ibu rumah tangga, full time di rumah, ngurusin anak, ngurus keluarga, dan ngurusin rumah. Untuk keduanya itu sebenarnya sama-sama mempunyai tantangan tersendiri, sama-sama mempunyai aku sih nggak bisa bilang kalau wanita karir itu jauh lebih baik dibandingkan dengan wanita yang memilih menjadi ibu rumah tangga. Karena apa? Karena setelah kita berumah tangga, apalagi kita sebagai istri, kita sebagai wanita itu tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan itu berdasarkan pemikiran kita sendiri atau berdasarkan keinginan kita sendiri. Tapi kita juga harus berkonsultasi dengan pasangan kita, harus bertanya terlebih dahulu, sebaiknya saya ini bagaimana kalau kita mau kerja di luar, apakah sang suami mengizinkan? Kalau memang tidak mengizinkan, ya kita harus terima keputusannya dan kita harus bisa menjadi ibu rumah tangga. Karena pada dasarnya menjadi ibu rumah tangga itu sendiri bukan pekerjaan yang mudah. Ibu rumah tangga itu pekerjaannya justru kalau menurutku nggak ada berhentinya. Beda kalau kita bekerja seperti sebagai karyawan di suatu perusahaan, itu ada jam istirahatnya aja. Tapi kalau sebagai ibu rumah tangga itu kita harus selalu ready selama 24 jam. Kita harus siap, kita harus siaga. Jadi kita harus siaga selama 24 jam. Apapun pilihannya, sebenarnya yang utama itu kita harus konsultasikan dulu kepada pasangan kita, apakah dia mengizinkan kita sebagai istri untuk berkarir di luar atau kita hanya untuk sebagai ibu rumah tangga. Kalau aku pribadi jujur kepada mereka-mereka yang bisa menjadi ibu rumah tangga sekaligus bisa berkarir di luar. Karena apa? Karena itu bukan pekerjaan yang mudah dan itu sulit untuk dipekerjakan tanpa mengurangi rasa banggaku kepada para ibu-ibu di luar sana yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga itu pun tanggung jawabnya sangat besar dan pekerjaannya sangat berat. Ketika kita memilih menjadi wanita karir di luar sana, kita harus bisa konsisten kepada keduanya. Yang pertama, kita harus konsisten kepada kerjaan kita. Aku sendiri merasakan bagaimana sulitnya mengatur jam kerja setelah kita berumah tangga, setelah mempunyai anak-anak itu jauh lebih berat. Padahal pekerjaanku ini bukan pekerjaan yang full time dari pagi sampai sore, tapi aku cuma kerja part time, cuma keluar rumah itu paling sekitar 1-2 jam, dan itu pun terasa sulit sekarang setelah berkeluarga. Tapi ya itu, ketika kita sudah memilih untuk menjadi seorang wanita karir, berarti kita harus konsisten kepada keduanya. Kita harus tetap oke di pekerjaan dan kita juga tetap harus oke di rumah. Otomatis kan
pemikiran kita dibagi, konsen kita dibagi menjadi dua, yaitu rumah dan pekerjaan. Tapi pastinya kita harus tetap tanggung jawab sama apa yang sudah kita pilih itu. Dan itu sangat tidak mudah. Berkarir ketika kita sudah mempunyai keluarga itu terasa jauh lebih berat, tapi kalau buat aku pribadi itu justru menjadi pacuan untuk kita tetap bisa bekerja dengan baik. Karena ketika kita sudah berkeluarga, kita sudah mempunyai anak, tanggungan kita jauh lebih berat. Dan itu yang membuat gue harus kerja lebih baik lagi, gue harus bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas gue dengan baik. Karena banyak nih di belakang kita yang jadi kita kalau zaman dulu kita masih single, kita kerja sekadar untuk sendiri, ya paling untuk ini itu, untuk senang-senang. Tapi sekarang kan udah beda lagi, kita kerja untuk kebutuhan keluarga kita dan yang lainnya. Jadi itu bisa menjadi semangat dan itu bisa menjadi pacuan. Kalau aku pribadi sebenarnya kerjaku jauh lebih bisa dibilang rajin dibandingkan dulu pas aku masih single. Aku dulu sering banget izin karena alasan ini dan itu, alasan yang sebenarnya nggak perlu izin tapi aku izin. Tapi kalau untuk sekarang, kalau memang nggak benar-benar sakit atau ada keperluan yang mendesak, aku nggak pernah izin lagi. Jadi kalau buat aku pribadi memang jauh lebih terasa lebih berat, tapi itu justru menjadi pacuan untuk aku pribadi. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang ibu-ibu yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Itu tadi, kadang dari kita pribadinya kita ingin terus bekerja setelah kita menikah, setelah kita berkeluarga. Tapi kan kalau memang suami tidak mengizinkan, kita nggak bisa untuk melawan ya. Kita hanya bisa untuk menuruti apa yang menjadi kehendak suami itu. Dan kita sebagai istri hanya bisa untuk manut aja. Walaupun terkadang sebenarnya tujuan kita sebagai istri untuk bekerja itu baik. Tujuannya yang pasti ingin membantu perekonomian keluarga kan, ingin membantu suami dalam mencari rezeki. Tapi kalau memang suami sendirinya tidak mengizinkan, ya nggak masalah. Kita nggak usah terlalu ngoyo dan ya udah ikutin aja apa yang menjadi maunya. Dan kalau kita memang memilih atau terpaksa menjadi ibu rumah tangga, lakukan aja semuanya. Sama sih, mau bekerja seperti apapun, asal kitanya tanggung jawab, kitanya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ikhlas, semuanya akan terbayar suatu saat nanti. Contohnya apa? Kalau kita jadi ibu rumah tangga yang rajin, yang cekatan, yang telaten, ngurus suami, ngurus anak, pasti itu nanti akan ada hasilnya. Apa misalnya? Misalnya kita bisa menciptakan anak-anak yang pintar, anak-anak yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tanpa pernah disadari, keberhasilan seorang suami itu tergantung juga dari keberhasilan seorang istri, dari supportnya istri, dari kasih sayangnya istri yang dikasih kepada suami. Jadi apapun kamu, wanita berkarir, wanita ibu rumah tangga, kalian tetap bisa kalian tetap bisa berkarya sebaik mungkin. Semua itu tergantung kepada diri kalian sendiri. Nggak ada yang lebih baik antara karir dan ibu rumah tangga. Dua-duanya adalah pilihan yang baik bagi Anda yang mau melakukan sesuatu yang memang baik. Itu dia. Jadi aku nggak pernah menganggap remeh perempuan yang cuma memilih menjadi ibu rumah tangga dan mengagungkan perempuan yang menjadi wanita karir, karena keduanya sama-sama hebat asalkan memang mereka, iya sayangku, asalkan mereka berdua mereka semua itu tetap mau melakukan semuanya dengan sebaik yang mereka mampu. Itu dia yang kita bahas tentang saat ini ya. Jadi sebenarnya semua itu baik, tergantung bagaimana kita bisa mengeksplor apa yang ada di diri kita. Contohnya aja ya, kita jadi ibu rumah tangga. Kalau kita rajin, kita rajin masak contohnya, kita coba menu-menu baru, kita bisa nantinya jadi buka usaha kuliner. Kita bisa terima pesanan kue, kita bisa terima apa. Jadi jangan never stop to learning, kalau ada yang bilang kan kayak gitu. Jangan pernah bosan untuk terus belajar hal-hal baru. Jangan terus
Pokoknya jangan mau deh berdiam diri, terus lakuin apa yang memang bisa dilakuin. Karena kadang orang itu bukan karena dia pintar, bukan karena dia kenapa, tapi karena dia bisa membaca kesempatan yang ada. Dia tahu nih, oh ya nih kesempatannya ini harusnya kayak gini nih, harusnya kayak gini gitu. Ya pintar-pintar bergaul lah kita. Kadang ada yang bilang jadi ibu rumah tangga itu boring loh, karena ketemunya setiap hari begini. Memang dia pikir menjadi pegawai suatu perusahaan itu nggak boring ya. Yang dikerjainnya sama itu aja. Tapi kita jadi ibu rumah tangga, kalau kita mau belajar terus dan terus bersyukur, pastinya kita akan terus temui hal-hal baru setiap harinya. Jadi apapun yang menjadi pilihanmu, wanita karir, ibu rumah tangga, itu adalah suatu kebaikan. Pesan aku, kita sebagai wanita jangan pernah bosan untuk terus belajar hal-hal baru. Gali terus potensi yang ada, jauhin rasa malas, jauhi rasa apalagi yang namanya penyakit hati, ngomongin orang, kurang-kurangnya sedikit, karena itu berdampak nggak baik ya buat diri kamu sendiri. Jadi lakukan hal-hal positif dan maka kamu akan mendapatkan hal-hal positif juga. Pikirkan hal-hal positif, maka kamu akan mendapatkan hal-hal yang positif juga. Mulai aja dari hal-hal yang kecil, dari yang kamu anggap sepele banget deh, yang kamu anggap itu nggak penting, tapi ternyata sebenarnya itu berdampak besar bagi kehidupan kamu. Jadi pada intinya yang udah aku ulang-ulang dari tadi, mau dia wanita karir atau dia ibu rumah tangga, semuanya adalah pilihan yang baik. Balik lagi kepada pribadinya, tergantung dia mau mengeksplor dirinya itu sejauh mana, tergantung dia mau menggali potensi yang ada di dalam dirinya itu sejauh apa. Yang pertama, kamu itu pokoknya harus mencintai dirimu dulu. Kalau kamu udah bisa mencintai dirimu, kamu baru bisa mencintai orang lain ya. Pokoknya pesan aku buat ibu-ibu di luar sana, terus lakukan yang terbaik buat keluarganya. Cintai keluargamu, cintai dirimu. Karena apa? Karena nggak akan ada yang mencintaimu seperti keluargamu sendiri. Oke? Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton video aku. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share semua video-video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.